coaching ya Bu? Iya Bu, benar sekali. Hari ini saya akan melakukan proses coaching dengan rekan saya Pak Eko. Oke, kalau begitu saya boleh minta waktunya sebentar sebelum Ibu melakukan proses coaching? Iya Bu, tentu boleh, silahkan Ibu. Oke, jadi saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan sebenarnya Bu. Iya. Yang pertama, hari ini Ibu sudah siap untuk menjadi coach bagi Pak Eko? Ya, harus siap Bu. Oke, alhamdulillah kalau sudah siap. Jadi di sini nanti selama Ibu proses coaching, saya itu akan mengamati Ibu, apakah Ibu dalam proses coachingnya itu sudah memulai percakapan dengan alur tirta begitu Bu. Jadi ini adalah rubrik pengamatan yang akan saya amati dari proses coaching Ibu. Selain tadi menggunakan alur percakapan tirta, Ibu juga akan saya lihat bagaimana tentang kompetensi inti coachingnya Bu. Bagaimana Ibu melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian hadir secara penuh dan juga mendengarkan secara aktif coach berbicara. Nah, selain itu juga yang akan saya amati kali prinsip coaching, yaitu kemitraan dan juga bagaimana coaching itu memunculkan solusi kreatifnya begitu dan juga memaksimalkan potensi si coaching. Nah, dari kompetensi inti coaching ini mana nih kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Oke, dari tadi pemaparan yang sudah Ibu lakukan, di sini saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach tersebut. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, begitu ya Bu, supaya coachnya apa nih Bu, lebih dengan saya nanti memberikan pertanyaan yang berbobot saat dia menyampaikan alur ceritanya secara tidak langsung, nanti saya akan mendengarkan aktif kan Ibu ya. Dari situ saya akan menggali pertanyaan-pertanyaan yang secara tidak langsung coaching nanti itu akan menjawab sendiri solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Oh begitu. Jadi dari mengajukan pertanyaan berbobot ini, indikator menurut Ibu, indikator ketercapaian Ibu melakukan proses coaching ini apa? Oke, untuk indikator nanti yang untuk pencapaiannya saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka pada coach tadi agar dia bisa lebih leluasa menyampaikan apa yang sedang menjadi permasalahannya, sehingga dia akan bisa mengambil apa ya, seperti solusi untuk permasalahannya dia sendiri. Oke, jadi indikator ketercapaiannya yaitu Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka supaya coach mampu menemukan solusi-solusi kreatifnya dari dirinya sendiri. Iya benar Bu. Baik, kalau begitu silakan setelah ini Ibu memulai proses coaching dengan Pak Eko ya. Nanti setelah Ibu melakukan proses coaching, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Oke, iya, baik Bu ya. Terima kasih untuk arahannya ya Bu Misa ya. Izin saya melakukan proses coaching dengan Pak Eko. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam Bu Putri. Selamat sore Pak Eko. Gimana nih kabarnya Pak Eko hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Iya. Tadi sebelum masuk kelas ya Pak Eko sempat ini ya minta waktunya nih. Minta waktunya Ya. lagi. Oke. Ini kita sudah ada waktu luang. Kira-kira ada apa nih Pak Eko? Sebelumnya ini saya mohon maaf ya Bu, udah merepotkan Ya, nggak apa-apa Pak. buat semua orang waktu ke saya. Jadi ini loh, saya ini pengen cerita nih. Sebenarnya saya punya keresahan ini. Wes, apa itu Pak? Keresahan ini Kita berbincang. udah agak lumayan ya gitu. Jadi gini Bu, anak saya ini yang pertama ya, anak saya. Tadi lupa, ini anak apa ini? Anak kandung apa? Peserta SIMAB. Oh, peserta B ya. Yang pernah kasih Ya, guru ya. Just kidding ya Pak. Ya lanjut. Saya yang kelas 5B itu ada beberapa, ya itu tadi Bu, yang membuat keresahan dalam hati saya. Jadi yang pertama itu mereka itu sering datang terlambat gitu. Padahal kan ukuran terlambat itu tidak terkait dengan jarak ya Bu. Mau dekat, mau jauh, kalau dia memang
niatnya nggak terlambat, tapi konsisten dong, jangan pergi pagi dan sebagainya. Saya pun ngantarkan anak saya yang jauh terus kembali ke sekolah itu nggak terlambat, dan kan anak-anak saya kan nggak begitu jauh tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua ini mereka ini sering ini loh Bu, yang tidak mengerjakan PR, kadang pun terlambat mengumpulkan PR. Tapi ketika mungkin saya jam kedua masuk, jam 4 itu mereka baru nggarap. Itu yang bikin ya Allah kayak gini sih gitu. Kemudian yang ketiga ini saya dari pakaian dulu. Pakaiannya tidak rapi gitu. Jadi mereka itu kadang kalau masuk kadang-kadang sebelum masuk itu ya mereka tidak semangat sudah gitu. Kalau udah keluar mungkin pandangan saya nggak sampai, mereka udah keluar baju lagi. Itu rupanya saya juga udah ini menyampaikan berulang kali ke anak-anak, jangan seperti itu lah nak. Ulangi lagi kadang-kadang. Ini terus ya Pak ya. Jadi di sini Pak Eko itu resah ya Pak ya. Resahnya ini tadi setelah saya dengar kan banyak sekali Pak ya resahnya. Yang pertama tadi ternyata peserta didik itu ini ya Pak ya, datangnya itu terlambat, ya tidak konsisten ya Pak ya. Padahal kan untuk masuk ke sekolah itu kan jamnya sudah pasti jam segitu. Kemudian tadi juga peserta didik itu nggak rapi ya Pak ya, pakaiannya nggak rapi. Kemudian ada juga yang tidak mengerjakan tugas PR ya Pak ya. Oke. Dari keresahan Bapak nih yang tadi sudah Bapak sampaikan, kira-kira tujuan percakapan kita ini apa sih yang pengen Bapak dapatkan dari obrolan kita sore ini? Ya tujuannya itu supaya ketika kita ngobrol bersama ini ya Bu ya, saya itu menemukan solusi supaya anak-anak itu tidak telat, bagaimana mengerjakan tugasnya itu konsisten tepat waktu, kemudian berpakaiannya itu sesuai dengan ketupannya. Oke, baik. Berarti dari sini peserta didik kelas 5 ya Pak ya tadi. Ya, kelas 5 itu terkait kedisiplinan, kemudian tanggung jawab itu kurang ya Pak ya. Iya. Ya karena kan itu tadi tepat waktunya sudah jelas terlambat, kemudian baju juga sering kali dikeluarkan kalau dari pantauan guru. Nah dari sini Pak, tanggung jawab anak, kemudian kedisiplinan anak ya Pak ya, kaitannya berarti kan poinnya di situ anak tidak disiplin dan anak juga kurang bertanggung jawab. Nah yang ingin saya tanyakan lagi ini sama Pak Eko, menurut Pak Eko pandangan definisi tanggung jawab kemudian disiplin itu seperti apa sih Pak? Tanggung jawab dan disiplin dan tanggung jawab itu kan yang sama saya beri tugas tadi Bu. Ya harus tanggung jawab lah. Mengerjakan ya Pak ya. Terus tepat waktu. Ya. Kemudian kalau disiplin tadi, ya dari cara berpakaiannya, datang tepat waktunya. Jadi harapan saya itu mereka itu memegang teguh tanggung jawab dan disiplin. Dari penjelasan indikator Bapak tadi kaitannya dengan disiplin dan tanggung jawab, berarti menurut Bapak nih posisi atau skala untuk mereka itu antara poin 1 sampai 10 skala berapa sih saat ini di mereka itu kelas 5B Pak? Yang satu itu bagaimana Bu? Yang bagus? Enggak dong Pak, yang satu itu mohon maaf kayak paling rendah, saya kira yang paling bagus. Soalnya kalau peringkat satu kan ini belum bagus. Ya, tapi kebalikannya ya Pak ya. Kebalikannya ada peringkat satu yang kurang, yang 10 yang paling bagus. Iya, ucap ya benar Pak. Jadi kalau saya analisis ini anak-anak saya ini masih ada di poin sebenarnya poin 6 sih, karena kebanyakan saya perhatikan yang kayak disiplin tadi, kebanyakan yang laki-laki. Kalau perempuan sih istilah wajar aja. Tapi kalau yang laki-laki ini yang membuat nilai variasinya jadi turun jadi 6 itu yang itu di poin 6. Poin 6 ya Pak ya. Jadi saat ini kelas 5B itu menurut Bapak masih ada di poin 6. Ya. Nah, terkait obrolan kita ini, kira-kira Bapak nanti ke depannya kelas 8B itu mau naik level sampai berapa sih Pak kalau saya kasih 1 sampai 10 tentang nilainya? Dari 6 ke ini berarti berapa nih kira-kira yang sesuai? Kalau harapan akhirnya sih ya 10 kan Bu. Iya, tapi iya. kalau secara target ya ke 8 lah. Oke. Nah di situ Bapak dari posisi 6 ke posisi 8
berapa nih ya Pak ya? Berarti mendekati hampir seluruh siswa akan bertanggung jawab, kemudian disiplin ya Pak ya. Nah, untuk mengarahkan peserta didik bisa disiplin, kemudian bertanggung jawab, apa yang akan Bapak lakukan? Itu ya Bu, kalau Ibu bertanya apa yang saya lakukan, mungkin yang pertama saya ingin menguatkan lagi Bu. Mereka itu di awal sudah punya kesepakatan kelas ya. Saya menguatkan lagi Bu. Kan udah berjalan 3 bulan ya Bu ya. Jadi awal-awal ini bulan 7 ya oke lah, mereka masih berangkatnya masih normal, pakaiannya masih oke. Jadi ini saya pertama menguatkan dulu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati di awal. Oke, berarti yang akan Bapak lakukan menguatkan kembali di mana Bapak sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan kelas 5B ya Pak ya. Oke, selain kesepakatan kelas itu Pak, kira-kira apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk mendisiplinkan dan anak itu menjadi bertanggung jawab lagi? Itu ya Bu ya. Jadi setelah membuat menguatkan lagi kesepakatan kelas, setelah menguatkan kesepakatan kelas, mungkin mereka ingat dulu ya. Ingat, oh iya Pak, saya punya dulu kesepakatannya Pak seperti ini dan sebagainya. Kalau mereka sudah mengingat kembali, mungkin supaya gaya ingatnya lebih tahan lama ini, mungkin kesepakatan kelas itu mau saya ketik atau mungkin lebih enak dilihatnya mau saya pesankan gitu Bu. Biar ketika mereka jalan nggak ingat, bajunya dimasukkan, Iya, oke. Berarti setelah ada kesepakatan tadi dengan siswa membuat keyakinan kelas, tindakan selanjutnya Bapak akan biar mereka daya ingatnya nih langsung ya Pak ya. Jadi Bapak ini mengetik atau mungkin bisa membuat banner ya Pak ya, Bapak nanti letakkan di tempat-tempat terbuka ya Pak ya. Jadi mereka dari situ bisa mulai belajar untuk mendisiplinkan diri dan lebih bertanggung jawab. Oke Pak, untuk selanjutnya nih kira-kira apa ya yang bisa mengarahkan mereka lagi lebih bertanggung jawab, kemudian bisa mendekati ke poin 9 itu seperti target Bapak tadi. Itu ya Bu. Jadi kalau itu tadi mungkin sifatnya masih saya masih dengan siswa ya Pak ya. Pakai kemudian saya letakkan bannernya. Jadi mungkin saya perlu dukungan yang lain. Oke, kolaborasi gitu ya Pak ya. Kolaborasi ya. Kan kelas 5B yang masuk kan tidak hanya saya Pak. Iya. Kalau misalkan saya mungkin menyepakati kesepakatan kelas itu terus guru yang lain belum tahu atau tidak menyepakati, ya saya kan agak repotan juga. Jadi mungkin yang selanjutnya ya saya harus kolaborasi dengan guru lain. Oke, berarti setelah melakukan keyakinan, kemudian Bapak membuat banner ya, kemudian di sini Bapak juga meminta kerjasama ya Pak ya, kerjasama dengan guru lain untuk sama-sama mengingatkan ya Pak ya terkait kedisiplinan dan tanggung jawab dari kelas 5B ya Pak ya. Oke, kira-kira nih Pak masih ada lagi nggak sih yang akan Bapak lakukan? Sejauh ini cukup sih. Oke, jadi 3 poin itu ya nanti yang akan Bapak coba terapkan di kelas 5B ya Pak ya. Coba saya review kembali dari pertama Bapak menguatkan kembali keyakinan kelas, kemudian Bapak menempel atau membuat banner ya tadi Pak, kemudian Bapak coba untuk berkolaborasi dengan guru lain untuk sama-sama mengingatkan terkait kedisiplinan dan tanggung jawab peserta didik. Oke Pak, dari itu tadi perbincangan kita, nah percakapan saya dengan Pak Eko, bagaimana nih perasaan Bapak sekarang? Saya tidak sengaja ini, saya udah itu sudah dipanggil saya ya. Saya tadinya nggak kepikiran, tapi kok iya ya. Oke, Bapak sudah lega ya. Oke, berarti secara tidak langsung tadi itu Bapak baru menyadari, ya ternyata saya terpancing dengan masalah saya sendiri, kemudian saya bisa menyelesaikan sendiri ya. Oke, oke, baik Pak. Kalau begitu, kapan nih kira-kira Pak Eko akan mulai melakukan hal-hal itu tadi yang sudah Bapak sampaikan? 3 poin tadi. Iya, 3 poin tadi. 3 poin tadi. Ini kan masih PTS ya Bu ya. Iya. PTS kan standar nih, mereka mesti rapi, kemudian berangkat juga
tepat waktu kan Iya, maksudnya kayak tadi. iya, Jadi benar. rencana saya itu Senin depan Bu. Oke, Senin Senin depan. depan itu saya mulai terapkan itu ya, karena saya bisa masuk ke kelas saya ya mungkin Senin depan setelah PTS ini. Jadi saya berikan penguatan lagi mengenai kesempatan kelas, tentang disiplinan, pakaian, dan tepat waktu. Kemudian kalau untuk kolaborasi dengan Ibu Dewas dulu itu saya itu mulai besok. Besok saya Mungkin ya, Pak, ya, sampaikan tujuan Oke. ke beliau-beliau ini. Jadi ketika nanti Senin atau Selasanya beliau-beliau masuk kelas saya itu sudah satu ini, sudah satu paket dengan saya kesepakatannya. Iya, Pak ya. Oke, baik Pak. Dari obrolan kita ini tadi, Bapak, saya sebenarnya pengen sih masih ngobrol panjang sama Bapak, tapi kan mengingat waktu ya Pak ya, jadi kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mungkin hari apa ya Pak ya? Saya ada ruang waktu itu di hari Senin, Bapak bilang kan hari Jumatnya lah ya Pak. Kita bincang-bincang lagi terkait tindakan hasil dan kedepannya itu seperti apa sih? Iya. Dan lanjut setelah Bapak hari Senin kan Bapak mau ini nih mulai masuk nih ya Pak ya. Gimana Pak, siap? Kita ngobrol-ngobrol lagi terkait perkembangan peserta didik kita ya Pak ya, biar lebih disiplin dan bertanggung jawab lagi. Oke, kalau sudah siap, mungkin saya juga sampai di sini ya Pak ya. Kita sambung lagi minggu depan. Oke, semoga Pak Eko puas dengan apa yang sudah Bapak tadi sampaikan. Ini terima kasih loh Bu, tadi Ibu sudah meluangkan waktu. Iya. Saya juga sempat nggak kepikiran kalau nggak Ibu ajak ngobrol. Jadi terima kasih loh Bu ya. Sama-sama Pak. Itu ya Bu ya. Ya. Berpisah sampai sini. Oke. Baik Bu Tri, kita ketemu lagi. Iya Bu. Bagaimana nih hasil coachingnya bersama Pak Eko tadi? Hasil coaching dengan Pak Eko tadi, alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kalau begitu. Nah, dari proses coaching yang sudah saya amati tadi ini, saya minta izin untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada Ibu. Ya Bu, boleh Bu. Kalau begitu dari proses coaching ini, bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu bersama Pak Eko tadi? Oke, ini jujur ya Bu ya, pertemuan saya tadi saat sempat coaching dengan Pak Eko itu saya sudah melakukan sesuai dengan alur kita ya Bu ya, di mana Pak Eko tadi sudah berbincang dia mempunyai masalah, kemudian saya coba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot secara nggak langsung tadi Pak Eko bisa menyelesaikan masalahnya sendiri Bu. Oke, begitu. Jadi menurut Ibu sudah menggunakan alur kita dan Iya. juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya Bu, benar. Oke, kalau begitu bagaimana nih perasaan Ibu setelah menjadi coach? Perasaan saya telah menjadi coach tentu ada bangganya ya Bu ya, karena bangganya apa, rekan saya tadi bisa menyimpulkan solusi yang terbaik dari masalah yang sedang dia hadapi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka dari saya. Oke, kalau begitu setelah Ibu melakukan proses coaching ini, saya juga ingin menyampaikan hasil dari pengamatan saya ya Bu. Oke, ya Bu. Jadi dari pengamatan saya, Ibu itu selama coaching dengan Pak Eko ini Iya. sudah menyampaikan percakapan dengan alur tirta begitu Bu. Mulai dari menentukan tujuan, mengidentifikasi permasalahan Pak Eko, Iya. kemudian menanyakan tentang rencana aksi dan juga tanggung jawabnya kapan ini akan dilakukan. Iya, Begitu. Kemudian juga saya mencatat di sini Ibu juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, memberikan pertanyaan yang terbuka sehingga coaching mampu menggali potensinya, Benar, Bu. memberikan ide-ide kreatif Iya. dalam menyelesaikan permasalahannya begitu Bu. Oke, gimana nih setelah mendengarkan penyampaian dari saya? Oke, setelah tadi sempat dapet waduh diamati, ternyata ya apa yang sudah saya lakukan proses coachingnya tadi sesuai dengan alur kita, dengan pengamatan Ibu, ya saya merasa senang, lega, dan saya harapannya bisa belajar lagi biar proses coaching ini bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, jadi untuk rencana tindak lanjut Ibu ke depannya Ibu ingin belajar lagi? Iya Bu, saya akan belajar lagi, membiasakan agar ya lebih inilah Bu, lebih pas saat memposisikan diri saya sebagai coach. Kalau begitu
dukungannya dan semoga kita nanti bisa ada waktu untuk ngobrol lagi ya Bu ya, karena banyak yang Ibu Nisa sampaikan tadi, saya semakin semangat nih untuk belajar lagi. Saya juga terima kasih atas waktunya dan juga sesi tanya jawab ini. Sukses terus ya Bu